Pernah nggak sih Anda mikir apa ya yang bikin hidup ini benar-benar berarti? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah blueprint kuno yang mungkin banget menyimpan jawabannya. Kita semua kan nyari hidup yang ada tujuannya. Tapi gimana kalau ternyata panduannya itu udah ada? Dan bukan dalam buku tebal, tapi dalam satu percakapan yang sangat mendalam. Antara siapa? Antara Nabi Muhammad dengan seorang tamu yang, super misterius. Makna itu seringnya ada di hal-hal yang dekat sama kita. Hubungan sama keluarga, perbuatan baik yang kita lakuin, semangat gotong royong sama tetangga. Hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi justru itu yang bikin hidup kita jadi besar dan berarti. Nah, hari ini kita akan bedah 3 konsep inti dalam Islam yang jujur aja bisa jadi kerangka lengkap buat pencarian makna itu. Siap-siap ya, karena ini beneran bisa mengubah cara pandang kita soal kehidupan. Oke, kita mulai ya. Ceritanya ini berawal dari sebuah pelajaran yang fundamental banget. Disampaikan oleh siapa? Oleh seorang asing yang super misterius. Kemunculannya itu tiba-tiba banget, sama kayak pesannya yang dalam banget. Coba deh bayangin situasinya. Ada seorang pria, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, tiba-tiba duduk di hadapan Nabi. Anehnya, nggak ada tanda-tanda dia habis perjalanan jauh. Dan dari situ, dia mulai bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang bakal menggali sampai ke fondasi keyakinan. Dan dari pertanyaan-pertanyaan si orang asing ini, terungkaplah 3 dimensi penting. 3 hal ini bukan cuma mendefinisikan hidup seorang muslim, tapi juga bisa jadi jalan menuju kehidupan yang lebih berarti buat siapapun yang mau mendengarkan. Pertanyaan pertama, simple tapi mendasar. Apa itu Islam? Ini ngomongin soal praktik luarnya. Apa sih artinya berserah diri pada Tuhan? Apa tindakan-tindakan yang nunjukin penyerahan diri itu? Nah, ini dia jawabannya. 5 rukun Islam. Ini adalah tindakan-tindakan dasar, ritual-ritual fundamental yang jadi kerangka hidup seorang muslim. Tapi ini bukan sekedar ritual kosong loh. Ini tentang menciptakan sebuah ritme dalam hidup. Ritme yang selaras dengan Sang Pencipta. Oke, pertanyaan berikutnya. Si orang asing ini nanya soal dimensi batin. Kan percuma ya, ada tindakan tapi nggak ada keyakinan di dalamnya. Jadi apa sih keyakinan inti di balik semua ritual tadi? Dan inilah iman, keyakinan pada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Ini bukan cuma daftar buat dihafal ya, anggap aja ini kayak fondasi keyakinan, sebuah peta yang menuntun kita ke hubungan yang lebih dalam dan personal dengan Tuhan. Terakhir nih, pertanyaan pamungkas dari si orang asing. Dia nanya soal level tertinggi, ihsan. Sederhananya, gimana caranya kita bisa membawa kualitas terbaik, keindahan dan ketulusan ke dalam iman dan perbuatan kita? Dan jawabannya, wow, beribadah seolah-olah kamu melihat Tuhan. Dan kalaupun kamu nggak bisa lihat Dia, kamu tahu, Dia selalu melihatmu. Ini konsep tentang excellence, tentang melakukan segala sesuatu dengan kualitas terbaik. Mau itu ibadah, kerja, bahkan hal sepele kayak nyuci piring, semuanya dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa kita diawasi. Oke, jadi kita punya iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya ini nggak berdiri sendiri-sendiri loh. Mereka saling terhubung, erat banget. Coba kita pakai analogi membangun rumah. Dari fondasi, dinding, sampai dekorasinya. Biar lebih kebayang. Pertama, ada iman. Ini fondasinya. Keyakinan kita. Nggak kelihatan, tapi ini yang paling penting. Ini yang bikin semuanya kokoh. Tanpa fondasi ini, bangunan di atasnya, ya gampang goyah, bisa runtuh. Terus, di atas fondasi iman tadi, kita bangun strukturnya. Itulah Islam, tiang-tiangnya, dindingnya. Ini adalah amalan-amalan yang kelihatan, salat, puasa, zakat. Inilah yang ngasih bentuk ke rumah spiritual kita. Dan yang terakhir, sentuhan pamungkasnya, ihsan. Inilah dekorasinya, keindahan, kerapian, perhatian pada detail yang bikin sebuah bangunan jadi rumah yang nyaman dan indah. Bukan cuma struktur, tapi sebuah mahakarya yang lahir dari rasa cinta dan pengabdian. Oke, analogi rumahnya udah dapat. Tapi gimana sih wujud nyata rumah yang indah ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada satu kisah luar biasa dari kehidupan Nabi yang bisa jadi contoh sempurna. Jadi, di pasar Madinah, ada seorang pengemis Yahudi yang buta. Setiap hari kerjaannya mencela Nabi Muhammad ke semua orang yang lewat. Nabi disebut pembohong, penyihir, macam-macam lah. Dia nggak tahu orang yang dia caci maki itu justru sangat dekat dengannya. Tapi, setiap pagi juga ada orang asing yang datang bawain dia makanan. Bukan cuma ngasih, tapi dengan sabar menyuapinya.
Makanan yang keras bahkan dilembutkan dulu. Si pengemis nggak pernah tahu siapa orang baik ini. Ironis ya, orang yang dia kutuk setiap hari, itulah yang merawatnya. Sampai suatu hari setelah Nabi wafat, sahabatnya Abu Bakar yang menggantikan tugas itu. Begitu Abu Bakar menyuapinya, si pengemis langsung sadar. Dia teriak, "Kamu bukan dia!" Dia bilang, orang yang biasa datang itu jauh lebih lembut, lebih perhatian. Si pengemis ini terus cerita, orang itu mulia sekali, nggak pernah sekalipun marah sama aku. Padahal aku menghinanya terus-terusan, tapi dia tetap datang setiap pagi buat menyuapiku. Mendengar itu, Abu Bakar nggak bisa nahan tangis. Dia pun mengungkap kebenarannya. Orang asing yang baik hati itu adalah orang yang sama yang selalu dia caci maki. Muhammad Rasulullah. Kisah tadi itu adalah contoh sempurna gimana iman, Islam, dan ihsan bekerja sama. Bukan cuma soal perbuatan baik, Islam, tapi dilandasi keyakinan kuat, iman, dan dilakukan dengan kualitas terbaik, dengan kesabaran luar biasa, ihsan. Nah, jadi intinya adalah gabungan dari keyakinan, tindakan, dan keunggulan ini tujuannya adalah untuk membentuk apa yang disebut insan kamil, manusia yang utuh dan sempurna. Jadi ini bukan sekedar istilah-istilah di buku ya, ini adalah panduan praktis untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Keyakinan, tindakan, keunggulan. 3 pilar ini adalah blueprint menuju kehidupan yang bukan cuma beriman, tapi juga penuh makna dan berkarakter indah. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, bagian mana dari rumah kita yang sedang kita bangun hari ini?